Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap musibah yang datang tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Semua manusia hanya bisa berusaha dan juga berdoa agar selalu diberikan keselamatan. Namun tetap saja Tuhanlah sang penentu segalanya. Seperti kisah dua orang pilot yang pernah mengalami kecelakaan pesawat pada tahun 1997 silam. Seorang instruktur pilot bernama Sigit Hani Hadianto dan juga calon pilot bernama Dwi Krismawan. Mereka berdua selamat dan juga lolos dari maut setelah pesawat yang mereka tumpangi menabrak sebuah gunung. Iya, sebuah gunung. Dan tragedi tersebutlah yang membuat raga keduanya mendapatkan luka bakar yang sangat-sangat parah. Dan sampai hingga kini, bekas luka bakar tersebut masih terlihat begitu jelas. Namun pilot-pilot ini mampu bangkit dari keterpurukan dan juga ketakutan mereka, hingga mereka mampu kembali berperan lebih untuk orang lain. Dan bagaimanakah kisahnya? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Kapten Sigit Hani Hadianto yang kala itu masih berumur 23 tahun bertugas sebagai instruktur penerbangan di Institut Pendidikan dan Pelatihan Penerbang yang sekarang bernama STPI, yaitu Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Kala itu, ia bertugas mendampingi Dwi Krismawan sebagai mentor untuk penerbangan kloter kedua. Ia mengawali karir sebagai instruktur penerbang sejak tahun 1996. Sebelum lepas landas, pemeriksaan pesawat juga sudah dilakukan sesuai SOP. Namun siapa sangka, kecelakaan pesawat tetap bisa saja terjadi. Kecelakaan kala itu disebut dengan istilah CFIT, yaitu pesawat yang layak terbang dan tidak mengalami kerusakan apapun, namun tanpa sengaja menabrak daratan. Kala itu, pada tanggal 28 Januari tahun 1997, pada pagi hari, Sigit Hani Hadianto dan juga muridnya Dwi Krismawan mengawali latihan rutin pada pukul 6 pagi. Kala itu, mereka mendapatkan training area di sebelah selatan yang juga berbatasan langsung dengan Gunung Gede yang ada di Bogor. Cuaca kala itu sebenarnya juga kurang kondusif dikarenakan sedang gerimis dan juga berawan. Namun karena pelatih lain tetap berangkat, maka Kapten Sigit juga berpikir tak akan ada masalah. Begitu masuk ke area training, mereka pun mulai melakukan manuver-manuver yang diajarkan dalam pelatihan penerbangan ini. Cuaca yang berawan kala itu membuat mereka terbang dengan ketinggian 2000 kaki. Saat itu, mereka pikir seharusnya mereka masih berada di daerah utara Gunung Gede. Tapi ternyata mereka berada di selatan. Oleh karena itu, Kapten Sigit memberikan arahan untuk memutar pesawat menuju utara. Namun saat mereka bermanuver, ternyata di balik kabut yang mereka lihat adalah sebuah pohon besar. Dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat, Kapten Sigit sudah menduga bahwa mereka sudah tak bisa menghindar. Dan satu-satunya pilihan hanyalah mengupayakan benturan dengan efek kerusakan seminimal mungkin, dengan tidak menabrak secara frontal, namun sejajar dengan kemiringan lereng gunung. Kalau di penerbangan, kita ada istilah khususnya yang kita alami saat itu, yaitu CFIT atau Controlled Flight into Terrain. Pesawat itu tidak mengalami kesalahan teknis apapun, tapi kondisi cuaca saat itu ternyata membuat kita terlalu dekat dengan Gunung Gede di Bogor. Dikarenakan kabut dan juga jarak pandang yang sangat minim, menyebabkan pesawat terbang terlalu rendah, sehingga kemudian sayap pesawat menyambar sebuah pohon. Dan karena hal itulah, pesawat pun terjatuh dan sayapnya terbakar.
kata Kapten Sigit yang dikutip dari channel YouTube Metro TV News. Saat hal ini terjadi, dikarenakan efek tabrakan yang kuat, membuat kedua pilot itu pingsan. Dan juga sayangnya, mereka tak tahu jika bagian sayap mereka sudah terbakar. Api yang menjalar dari sayap kian membesar dan ikut membakar tubuh keduanya. Memang pada saat impact atau crash itu, kemungkinan kita berdua kehilangan kesadaran. Dan tadi yang saya sampaikan, kemudian pesawatnya terbakar. Dan kita berdua masih ada di dalam. Dan akhirnya kami menderita luka bakar seperti ini, ujar Kapten Sigit menceritakan. Namun dengan mukjizat Tuhan, mereka berdua selamat dari maut. Yang mana kita ketahui, hanya sedikit kemungkinan korban selamat di saat terjadi kecelakaan pesawat. Sigit yang mulai siuman langsung mengecek keadaan sang murid, yaitu Dwi. Begitu saya siuman, kondisi pesawat sudah berhenti di lereng gunung. Dan api juga sudah padam. Saya menengok ke sebelah kiri untuk mengecek keadaan murid saya. Tapi ternyata dia tidak ada. Saya panggil namanya. Ternyata ia merespon dan sudah berada di luar. Berarti satu situasi sudah tertangani. Baru saya keluar sendiri, ucapnya. Tak lama setelah itu, ia mulai mendengar suara penduduk sekitar yang mendatangi lokasi kecelakaan itu dan menyelamatkan kedua pilot itu. Para warga desa sekitar juga sempat membawa mereka ke sebuah danau yang tak jauh dari lokasi. Setelah itu, mereka dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kapten Sigit mengalami luka bakar 27% di lengan kiri, lengan kanan, dan juga kepala dengan grade 3 dengan tingkat luka yang sangat serius. Oleh karena itu, Kapten Sigit harus menjalani serangkaian operasi dan juga perawatan paru-paru usai kebakaran hebat itu. Beliau berada di rumah sakit selama 1 tahun 3 bulan. Jari jemarinya juga sudah tak bisa bergerak leluasa seperti dulu lagi. Usai perawatan yang cukup lama, Sigit dinyatakan boleh menjalani pekerjaan lagi. Namun tentu saja, ada ketakutan tersendiri yang membelenggu dirinya. Ia khawatir orang lain akan takut terhadap tampangnya saat ini. Sebetulnya ada keraguan di dalam diri saya. Saya ingat waktu mau berangkat ke kantor. Karena dekat, saya hanya jalan kaki. Saya berhenti cukup lama di pintu mes antara mau berangkat atau tidak. Saya tak yakin bagaimana orang akan bereaksi dengan kondisi saya ini. Tantangan ini ada di dalam diri saya sendiri, ucapnya. Sementara sang murid, yaitu Dwi, yang kala itu berusia 26 tahun, bingung harus berbuat apa lagi. Luka bakar 50% telah merubah tubuhnya. Sampai Dwi Krismawan mengaku sempat pernah meminta suntik mati lantaran takut akan masa depannya. Luka bakar saya sekitar 50%, antara grade 2 dan 3. Jadi, saya terjebak di dalam kokpit itu hampir 1 jam. Jadi sampai jaringan tanduk, jaringan tulang, sampai paru-paru saya penuh dengan flek. Tenggorokan saya juga sempat dilubangi. Sampai divonis sama dokter, saya nggak akan bisa ngomong lagi karena pita suara yang rusak, ungkap Dwi. Namun kini, mereka berdua telah mampu melewati masa-masa itu. Kini, Kapten Sigit bekerja sebagai Kepala Subdirektorat Standarisasi Kelaikan Keudaraan dan Operasi Pesawat Udara Kementerian Perhubungan. Ia bertanggung jawab terhadap standarisasi dan juga operasi penerbangan di seluruh wilayah Indonesia. Betapa hebatnya cinta. Menuk Sudarwati begitu tulus dan juga tanpa memandang fisik mau menerima cinta Kapten Sigit. Pasangan ini kini telah dikaruniai 3 orang putri yang membanggakan. Setelah badai, pasti tenang. Setelah hujan, pasti terang.
Setelah luka bakar, pasti Kiki Andy, canda Kapten Sigit, yang kala itu diundang sebagai bintang tamu dalam acara Kiki Andy. Istri saya yang selalu meyakinkan saya bahwa setiap persoalan ada jalan keluarnya. Minimal dari pekerjaan saya, ada yang bisa saya kontribusikan, dan saya masih bisa berperan untuk masyarakat. Setiap hari, ia mendampingi saya. Alhamdulillah, kami juga diberi momongan 3 buah hati. Saya dengan segala kerendahan hati berharap selalu bisa untuk istri saya, ucap Kapten Sigit. Saat ini, Dwi Krismawan menyibukkan diri untuk mengabdi kepada masyarakat, berkarya bagi anak Indonesia, terutama bagi anak-anak korban kekerasan maupun anak-anak yang terjerat kasus menjadi tersangka. Selain itu, ia juga mengajar bahasa Inggris secara sukarela. Kini ia telah bangkit dan merasa bahwa berkat kecelakaan pesawat itu, hatinya telah luluh untuk Tuhan. Meski fisik berubah bagi orang lain, tapi hati tak bisa menipu. Akhirnya, kami dirikan Yayasan Ikatan Cinta Indonesia. Dan juga semenjak itu, kami keliling Indonesia memberikan edukasi tentang child protection, juga mendampingi anak-anak yang membutuhkan pendampingan di pengadilan, serta melatih komputer di dalam penjara anak. Di atas tanah itu, ingin saya dirikan sekolah, ucap Dwi kala itu. Saya bersyukur saat ada kesulitan dari kehidupan saya, Tuhan hadirkan penolong yang luar biasa, tambahnya. Dalam hidup ini, tak semua yang kita inginkan atau kita perjuangkan akan terjadi kepada kita. Setiap hidup manusia sudah memiliki garis takdirnya masing-masing. Tak perlu merasa sedih untuk apa yang sudah kita dapati saat ini. Mungkin itu hanyalah ujian untuk meloloskan kita agar bisa menaiki derajat yang lebih tinggi. Sekian dari Bang Bets, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.